Mari kita berdoa. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk bisa dapat diberitakan. Biarlah melalui mulutnya, bibirnya, dia boleh mempermuliakan Allah Bapa. Melalui firman yang boleh diberitakannya, juga kami boleh ditolong untuk mengerti kebenaran dari firman yang kami baca ini. Tolong kami Tuhan, biar anugerah-Mu berkasih karunia kepadanya dan kepada kami semua hari ini. Jauhkan dari segala gangguan yang berusaha merebut perhatian kami daripada firman. Dan tolong kami, dengan segala kelemahan keterbatasan kami pun kami mau berjuang untuk mengenal dan mendengarkan firman Allah yang melaluinya Tuhan berbicara kepada kami semua. Tolong kami Tuhan dan berbicaralah kepada pribadi lepas pribadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Apakah semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Saya lihat banyak yang terharu, ternyata kafun ya. Saya pikir sedih gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita pertolongannya sampai hari ini, dan hari ini mari kita melanjutkan perenungan kita di dalam topik 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita sudah sampai ke bagian yang ketiga. Saudara-saudara, mari kita membaca Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membacanya bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat ibunya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia. Saudara yang terkasih, dalam 3 minggu terakhir, kita sudah merenungkan perkataan Yesus tiap-tiap minggu, dan kita sudah merenungkan 2 perkataan Yesus sebelumnya yang disampaikan oleh Evangelis Samuel dan Bapak Pendeta Yasua Atsumi. Yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Kelak kita akan mengakhiri 7 perkataan ini di dalam pertolongan Tuhan di Jumat Agung. Dan saudara, sambil kita merenungkannya, jangan kita lupakan bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah tindakan kasih yang paling murni yang pernah ada. Tindakan kasih yang tanpa egois sama sekali. Pengorbanan yang paling sempurna untuk penebusan dosa manusia. Hadiah yang paling mulia, yang paling tinggi, yang pernah diberikan oleh sorga kepada setiap manusia yang berdosa. Sekaligus salib adalah bukti keadilan tertinggi dari Allah yang Maha Kudus itu. Yang menjelaskan siapa Allah itu, sehingga salib itu menggambarkan dan menjelaskan kepada kita betapa kudusnya Dia, sehingga untuk itu bahkan Dia mau menguduskan umatnya melalui anaknya itu. Nah, saudara, kematian Yesus Kristus melalui jalan salib adalah pekerjaan Bapa. Dia merancangkannya, anak yang mengerjakannya, mengeksekusinya, dan Roh Kudus yang memateraikannya. Indah sekali bukan? Bagaimana Allah kita bekerja sedemikian rupa. Saudara, kita sudah sampai pada perkataan Yesus yang ketiga. Perkataan ini beberapa Bible scholar mengatakan cukup sulit memahaminya, karena mengapa tiba-tiba dia seolah-olah beralih bicara tentang kebenaran sorgawi, lalu dia bicara tentang sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bicara tentang kebenaran relasi
horizontal di antara manusia. Saudara, perkataan ini ditujukan kepada Maria dan murid yang dikasihinya. Saudara, waktu dia melihat murid yang dikasihinya, lalu dia berkata dan memandang kepada ibunya, dia berkata dengan jelas, "Ibu, inilah anakmu." Ibu, atau dalam terjemahan yang lain dia menerjemahkan, "Wanita, lihatlah, itu anakmu." Dia menunjuk kepada Yohanes. Dan ketika dia melihat Yohanes, setelah dia mengatakan kalimat itu, dia juga berkata, "Yohanes, inilah, lihat ibumu." Tentu saja Yohanes bukan ibunya. Maria bukan ibu Yohanes. Saudara, tetapi jangan lupakan ketika Maria yang menerima perkataan ini, tidak boleh kita lepaskan bahwa Maria adalah orang pertama yang mencium kening Yesus ketika dia dilahirkan. Dan orang yang pertama mendekapnya di dadanya. Orang yang pertama menuntun dia dengan tangannya ketika dia mulai menapakkan kakinya waktu dia masih kecil untuk mengajari dia berjalan. Maria adalah orang yang melayani dia di hari-hari awalnya sebagai ibunya, membawa dia ke bait suci, mengajar dia untuk bisa menyembah Tuhan, belajar kebenaran. Maria adalah orang yang merawatnya dengan penuh kasih. Tapi mengapa ada kalimat, "Hai wanita, inilah anakmu." Seolah-olah mengatakan, aku bukan anakmu begitu. Saudara, walaupun sesungguhnya Maria sudah diperingatkan sejak dia berada pada kondisi hamil mengandung Yesus Kristus dalam rahimnya. Simeon, seorang yang tua renta, dikatakan oleh Alkitab dalam Lukas pasal yang kedua ayat 34, seorang yang benar dan dikuasai oleh Roh Kudus, tiap-tiap hari ke Yerusalem menantikan kapan itu Yesus itu datang, Mesias itu datang. Dan dia berkata dengan jelas begini saudara, yuk kita baca sama-sama ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan," 35, "dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran." Dan ayat ini digenapi pada Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25 dan 26. Di mana ada ibu yang hatinya tidak tersayat melihat anak yang dia rawat dan dia lahirkan. Dia besarkan, disiksa, dianiaya, dicaci maki dan diludahi, dan berujung pada penyaliban. Kalau anak sekarang di TK dimarahin sama guru TK-nya, sudah dimaki-maki tuh guru TK. Kenapa? Karena begitu sayangnya dan terlalu berlebihan sayangnya orang tua kepada anak. Tapi bagaimana perasaan Maria? Dia mengikuti Yesus yang membawa balok yang besar itu sampai ke bukit tengkorak. Dia yang sudah tua renta, berjalan pun sulit dan harus dipapah. Bagaimana perasaannya? Simeon mengingatkan, suatu pedang akan menembus jiwamu. Betapa sulit dan bergumulnya hidupnya. Bahkan sejak dia mendengar berita kehamilannya yang diberitakan oleh Gabriel malaikat itu. Sampai akhir hidupnya, ternyata penderitanya masih harus berlanjut. Kasihan ya. Waduh, waktu membaca bagian ini, saya sedih sekali saudara. Dan seketika saya ingat ibu saya. Ya, mama saya nggak perlu ke Bukit Tengkorak kan. Nggak perlu melihat saya harus disalib gitu ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan Yohanes di sampingnya, dia berkata kepada ibunya, "Inilah anakmu." Dia berkata kepada Yohanes, "Ini ibumu." Dan sejak saat itu, Yohanes mencatat dia menerimanya dalam rumahnya sebagai ibunya.
Saudara, pertanyaannya, apa sih makna dari perkataan Yesus ini? Apa yang bisa kita mengerti? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Hikmat apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita di saat situasinya sedemikian rupa begitu? Saudara, penting untuk kita pelajari ada 3 hal yang kita bisa dapatkan hari ini. Yang pertama, saudara, statement itu disampaikan oleh Yesus di saat dia sedang menghadapi beratnya aniaya dan salib itu, penderitaan itu sedang menekan dia begitu berat. Anda tidak akan berbicara sesuatu yang menurut Anda fokusnya kepada orang lain ketika Anda sendiri sedang berada dalam tekanan yang begitu rupa. Saudara, fokus Yesus masih terus tertuju kepada di luar dirinya, saudara. Dia masih memikirkan orang-orang yang dikasihinya. Dia ada di sana mengalami penderitaan itu justru karena orang yang dikasihi itu, bukan? Kita semua yang berdosa ini, bukan? Sehingga dia harus menanggung salib itu. Tetapi mengapa justru di saat dia disalib oleh karena orang yang mau diselamatkan itu, sekarang dia justru tetap memikirkan orang yang dikasihinya. Setelah sebelumnya dia mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oh, betapa Yesus itu fokusnya hanya kepada anak-anaknya. Saudara, saat itu Yusuf sudah tidak ada lagi. Yusuf suami dari Maria sudah kemungkinan besar sudah meninggal sebelumnya. Tetapi Yesus melihat Maria yang begitu bergumul itu di tengah situasi yang begitu tua renta itu, dia tahu bahwa tidak ada lagi yang akan merawat dia. Ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, maka satu-satunya harapan Maria adalah kepada siapa dia dipercayakan oleh Yesus. Walaupun Maria tidak meminta itu. Tidak memaksa Yesus untuk mengeluarkan statement ini. Saudara, ketika dia menderita, justru fokusnya tidak berubah. Bandingkan dengan ketika kita menderita, kita begitu sering hanya terfokus kepada penderitaan kita, sampai kita lupakan orang di luar dan di sekitar kita. Bahkan tidak jarang kita melupakan Tuhan, bukan? Kita menghujat Tuhan, kita mempersalahkan Tuhan, karena engkaulah aku menghadapi segala kesulitan ini, betul? Yesus tidak demikian. Pengalaman saya di Indonesia biasanya kalau orang di Indonesia tuh suka pasang musik pagi-pagi kenceng-kenceng, saudara. Adu speaker. Saya nggak tahu di kampung saudara ya, tapi di kampung kami begitulah adanya. Ya, satu pasang lagu hilang hanya sebentar, tapi musiknya nggak hilang-hilang. Disambung di sana lagu koplo. Pokoknya kalau begitu masuk kampung itu berbagai jenis judul lagu ada di sana pagi-pagi. Sampai satu ketika, tetangga yang memiliki speaker yang besar itu, menyanyikan lagu dangdut itu, ya, tetangganya marah dan melempar batu ke tetangga sebelahnya, sambil dia berteriak, "Woi, nggak tahu apa di sini lagi sakit gigi?" Pernah dengar dan pernah lihat situasi itu? Pernah mengalaminya? Siapa yang tahu di rumah orang ada yang sakit gigi? Terus kalau kau sakit gigi, apa urusannya dengan musik yang kupasang? Itu jawabnya. Memang tidak ada urusannya, tapi musikmu masuk ke telingaku katanya. Ya kan nggak masuk ke gigimu. Terjadilah perkelahian dan cekcok mulut kan gitu. Lalu keluar tetangga yang ketiga. Parbada muncung katanya. Tukang berantem mulutnya katanya gitu ya. Saudara, kadang-kadang hanya karena sakit gigi, sedikit sakit kepala, itu merasa sudah ada legitimasi kita untuk berhak marah dan mudah tersinggung, bukan? Penderitaan kita baru segitu, baru gigi doang. Lagian gigi-gigi Anda yang sakit, kenapa orang disalahin kan gitu ya? Yesus tidak sakit gigi, saudara. Yesus sedang mengalami penderitaan oleh karena banyak orang yang menyalibkan itu ingin diselamatkan. Tapi justru orang yang mau diselamatkan itu yang menyalibkannya dan membuat dia banyak menderita.
Saudara, hal itu menunjukkan bahwa Allah kita, Yesus Kristus itu bukan hanya fokus hidupnya begitu nyata dan jelas. Dan menegur kepada kita, ketika penderitaan melanda hidupmu, apa fokus hidupmu ya? Masihkah engkau bisa fokus seperti Allah fokus kepada orang-orang di sekitarmu ya? Ketika engkau dikecewakan oleh orang-orang yang seharusnya engkau selamatkan, engkau bantu dan engkau tolong, masihkah engkau masih bisa fokus kepada mereka? Melihat kebaikan-kebaikan mereka dan memberikan kebaikan kepada mereka. Saudara, yang kedua, fokus Yesus ini menegaskan kepedulian Kristus, kepedulian Allah kita tentang segala kebutuhan dan keperluan kita. Saudara, di tengah-tengah saat terakhirnya, di tengah saat-saat kritis, dan untuk bersuara mengucapkan satu perkataan begitu sakit dan begitu bergumul, saudara. Dan entah berapa banyak darah yang harus dia keluarkan, berapa banyak energi yang harus dia rasakan, karena setiap kali kita bicara, kita menarik nafas dan mengeluarkannya, bukan? Waktu disalib dia bahkan menarik nafas saja pun susah dan sakitnya. Tapi dia mengeluarkan kalimat itu, "Ibu, ini anakmu, ini ibumu." Dia berjuang dan bergumul, dia begitu sakit mengalami itu. Tapi dia mau mengatakan bahwa apapun yang sedang kuhadapi dan engkau hadapi, ingatlah di saat yang paling kritis bagi Kristus, dia masih tetap mencukupkan segala kebutuhan Maria. Dia masih memerintahkan kepada muridnya hal yang baik yang harus dia lakukan. Saudara, Yesus bukan hanya menyelamatkan ibunya, bukan hanya mengasihi dia dan memastikan Maria terpelihara secara spiritual melalui kematiannya, tetapi juga dia memastikan secara jasmani hidup Maria terpelihara dengan baik karena tidak ada lagi protektorat dia. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat siapa yang hadir di sana, karena kehadiran orang-orang itu dicatat oleh Yohanes, dan ketika dia mencatatnya berarti ada sesuatu yang penting dan mau ditekankan di sana, betul? Saudara, berdasar ayat yang ke-25, sejauh yang kita baca, Yohanes adalah satu-satunya rasul dari semua rasul yang hadir di sekitar salib untuk menyaksikan penyaliban. Itu sebab dia yang menulis begitu rupa. Yohanes kemudian memperhatikan sekelilingnya siapa saja yang hadir. Dia cek, dia absen. Petrus mana Petrus? Nggak ada, dasar penipu. Dia cek yang lain, nggak ada juga. Keterlaluan. Ia pun sebelumnya lari dari Getsemani. Saudara, tetapi dia melihat hari itu ada Maria, ibu Yesus. Tapi begitu kita melihat Maria, tentu kita tidak melihat dia sendirian. Memang dia sendirian karena dia tidak lagi memiliki suami. Dia masih punya anak, saudara. Yang kedua ada Salome. Saudara perempuan Maria. Tidak disebut namanya, kemungkinan besar dia adalah Salome. Salome adalah saudara perempuan Maria, istri Zebedeus yang memiliki Zebedeus Corporation. Tempat Petrus bekerja untuk menangkap ikan, perusahaan ikan maksudnya. Dialah yang datang membawa Yakobus dan Yohanes sebelumnya meminta kedua anak ini ditaruh kiri dan kanannya. Mungkin sebagai orang yang berpengaruh, sebagai bodyguard, entahlah, pokoknya dia mau kedua anaknya disokaikan oleh dia, dibackingi oleh dia, karena dia berpikir kalau antinya yang bicara, mungkin Yesus dengar. Saudara, tetapi Salome tidak menjadi sakit hati ketika dia ditegur. Waktu itu dia ditegur dengan keras, bukan? Engkau tidak tahu apa yang kau minta. Saudara, kalau Anda seorang tante atau paman, lalu minta kepada keponakan, kalau orang Batak bilang bereh, kalau orang Dayak bilang, ponakan, tolong berikan kepada aku dulu. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Apa yang Anda lakukan kepada ponakan itu? Anda keluarkan dari kakak? Anda pecat jadi keponakan?
Salome tidak sakit hati. Itu bukti dia tetap ada di sana. Di saat orang lain tidak ada di sana. Yang ketiga ada Maria, istri Klopas. Ini kok Maria semua ini? Kita tidak terlalu tahu banyak tentang Maria ini. Yang kita tahu dia istri dari Klopas. Yang keempat, ada Maria juga. Maka memang ada triple Maria ya. Maria ini disebut Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang yang dulunya kerasukan. Anda sudah bisa melihat itu dari ayat-ayat referensi itu. Dia juga orang yang membasuh kaki Yesus dengan air mata dan mengeringkan dengan rambutnya. Saudara, wanita ini begitu mengasihi Yesus sehingga dia tidak peduli dengan apapun. Saudara, untuk berada di sana itu butuh resiko, butuh kesadaran bahwa dia akan menerima konsekuensinya, betul? Karena dia akan diafiliasikan, dihubungkan dengan yang disalibkan, betul? Tapi mereka berlima dengan saksi mata tentunya itu Yohanes, hadir di sana, saudara. Perspektifnya begini, Yesus sedang menghadapi penyalipan, aniaya, dan dianggap dia melawan Allah, didakwa untuk dihukum mati. Dianggap dia melawan pemerintah Roma, sehingga dieksekusi oleh prajurit Roma. Dan saat dia melihat ke bawah dari salib, dia cuma melihat ada 5 orang. 1 laki-laki, 4 wanita. Dari 4 wanita itu, 3-tiganya Maria. Tidak ada nama lain. Dan 5 orang ini bersedia hadir secara fisik di tengah-tengah penderitaannya, di tengah ancamannya. Jika Yesus yang sedang mengerjakan keselamatan bagi semua orang yang berdosa di dalam dunia ini, dan begitu banyak pengaruh yang baik, perbuatan yang baik yang dia kerjakan, sampai dia harus menderita sedemikian rupa oleh karenanya, tapi mengapa dari 5.000 orang yang dia kasih makan, dari 10 orang kusta yang dia sembuhkan, dari banyak orang buta, orang lumpuh yang dia sembuhkan, mengapa hanya 5 orang yang hadir di situ? Kemana 11 murid yang lain? 1 bunuh diri. 10-nya kemana? Kemana 120 orang yang dipanggilnya? Dalam Lukas pasal 6 ayat 13. Lalu dari 120 orang itu, dia memilih 12 orang. Kemana 120 orang itu? Hanya 1 yang ada di sana namanya Yohanes. Kemana 10 murid yang dipilihnya? Menjadi rasul. Dan disebutnya sebagai rasul. Saudara, rasul itu artinya utusan, bukan? Apostol. Saudara, hanya sedikit yang mau berjuang dengan setia. Hanya sedikit teman sejati yang bersedia menderita di tengah penderitaan kita. Itu yang mau dikirimkan oleh message ini. Maka milikilah sahabat. Jangan hanya miliki teman. Teman Anda di Facebook bisa 10.000. Tapi di Facebook itu yang mau menangis bersama Anda mungkin hanya beberapa. Dan biasanya yang beberapa itu kadangkala menegur kita dengan keras. Janganlah begitu, ndak sopan itu. Bahkan kadangkala memarahi kita, bukan? Tapi kita ndak suka dengan orang seperti itu. Kita lebih suka dipuji, disanjung. Oh hebat ya kamu, oh bagus ya, oh cantik ya. Padahal dia sedang menjerumuskanmu. Dia senang ditraktir. Tapi ketika engkau tidak lagi mentraktirnya, kau ditraktornya. Itulah realitasnya, saudara. Teman bukan sahabat. Tapi sahabat, dia adalah teman seperjalanan kita mengikut Tuhan. Amin. Cari sahabat, jangan teman. Saudara, kita akhir-akhir ini juga lebih banyak punya teman di dunia maya. Walaupun memang namanya kadang-kadang maya ya. Ya, Maya Sari Bakti namanya mungkin. Angkutan kota ya. Tapi kadang-kadang saya nggak habis pikir ya. Kemarin Ibu Epi juga saya marahin. Saya juga dulu begitu dan bertobat gitu ya. Kadang-kadang kita
juga mengucapkan, memposting sesuatu itu ya. Terima kasih Tuhan. Emang kau pikir Tuhan Yesus followermu kah? Sehingga kau berkata begitu di dalam Facebook, di Instagram gitu ya. Emangnya Tuhan add kamu ya, follow kamu kah? Benar juga kan? Tapi kita berdoa di sana, tapi tidak berdoa di dunia nyata. Akhirnya kalau kita berdoa di dunia maya, maka doa kita pun menjadi virtual. Dan ibadah kita hanya ritual, bukan realitas. Maka tidak heran kita punya hanya teman di atas kertas, bukan di atas dunia ini. Saudara-saudara, mari pilih sahabatmu dengan baik. Di sisi lain, ini menjadi peringatan buat kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita pekerja Tuhan, ketika kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Ketika kita sudah mengerjakan begitu banyak kebaikan kepada banyak orang, banyak menolong orang. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, bahkan kita pun sampai kekurangan. Tapi ketika kita susah, tidak ada satupun yang datang kepada kita. Jangan kau kecewa, karena itu yang dialami Yesus. Hanya 5 orang. Kemana yang lain? Dan jangan kau marah karena Kristus masih terus memberi kebaikan di saat tidak ada orang yang memperhatikannya. Hanya 5 orang. 1 laki-laki, 4 perempuan. Dari 4 perempuan 1 ibunya. 3 kerabat dan teman daripada yang pernah dia kenal. Saudara, jangan merasa tidak dihargai lalu kemudian mundur diri dan kecewa kepada Allah. Percuma aku melayani kalau aku tidak dihormati. Kalau ada pelayan seperti itu di G3, bertobatlah. Kalau nggak mau bertobat, keluarlah. Karena di hadapan Allah, penghormatan itu datang bukan dari manusia. Datang daripada Allah yang mati. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ada pertanyaan yang perlu kita ajukan, saudara. Yang pertama, mengapa Maria diserahkan kepada Yohanes? Bukankah Yesus punya saudara? Nama saudaranya Yusuf, Yakobus, Yudas. Loh, Yudas Pak? Iya, bukan Yudas yang itu. Banyak dulu nama Yudas. Sekarang aja orang nggak mau kasih nama anak Yudas. Setelah peristiwa pengkhianatan Yudas kan? Sama seperti sekarang kita tidak mau memberikan nama anak kita Thomas. Setelah peristiwa pasca kebangkitan dan menampakkan dirinya Yesus di dalam ruangan. Dan Thomas bertanya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang yang di tangannya, aku gak percaya. Saudara, kenapa Tuhan dipercayakan Yesus, mempercayakan ibunya kepada Yohanes? Saudara, yang pertama, saudara-saudaranya tidak percaya Yesus. Seperti Maria mempercayai Yesus. Walaupun saudara, iman tidak sama bro. Betul ya? Maka saya pernah selalu berulang-ulang kan, iman itu nggak menular seperti COVID, nggak menular seperti pilek. Anda batuk di muka orang, pilek langsung dia. Saudara-saudaranya belum percaya kepada Yesus. Nanti sesudah dia bangkit, baru dia percaya. Apakah karena tidak ada orang lain? Ya kan cuma ada Yohanes di situ, ya udah ke Yohanes saja. Nggak mungkin kan ke prajurit Roma dikasih mamanya. Itu terlalu dangkal tafsirannya kan? Itu tafsiran pinggir jalan kan? Pasti bukan demikian. Saudara, lebih daripada itu, Yohanes memang sudah terbukti di antara para muridnya sebagai seorang yang dapat bertanggung jawab, dapat dipercaya. Dia memiliki kasih yang sangat terlihat jelas 3,5 tahun bersama dengan Yesus dan Yesus tahu. Dan dalam anugerah Tuhan, dialah orang yang hadir di hari itu. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan sesuatu yang begitu penting kepada orang yang tidak hadir di situ, betul? Lalu dia tulis di tanah, Bu, nanti kasih tahu ya, ini catatanku. Saya kasih sama Petrus ya. Gak gitu. Karena Yohanes lebih daripada dirinya, yaitu Yesus Kristus itu dalam kealahannya, dia mempercayakan kepada orang yang layak diberi tanggung jawab dan layak dipercaya dan diberikan kesetiaan. Bukankah pribadi yang sama mengatakan,
barang siapa setiap perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Dan hari itu Tuhan membuktikannya. Saudara, dia cinta kepada Tuhan, dia cinta kepada Kristus. Dia membuktikan bisa dilihat kesetiaan dan kesungguhannya mengikut Tuhan. Saudara, ini menjadi contoh buat kita. Buat pribadi kita masing-masing, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Mengapa Maria diserahkan kepada Yohanes? Lalu hikmat apa yang bisa kita dapat? Saudara, yang pertama kita dapat pengertian bahwa mengasihi orang tua, merawat orang tua, itu adalah perkara besar, saudara. Sehingga dalam perkara yang sangat besar itu, salah satu kalimat yang dia keluarkan adalah tentang merawat orang tuanya. Dan orang tua dimasukkan dalam peristiwa salib itu berarti penting sekali itu merawat orang tua. Penting sekali mengasihi orang tua. Dan ini tidak mudah dikerjakan, karena pekerjaan besar, saudara. Banyak orang tidak mengerti dan memahami. Dan hanya memahami, menghormati orang tua berdasarkan hukum yang kelima. Dari 10 hukum yang Tuhan berikan, betul? Tapi Tuhan memasukkannya dalam perkataan yang ketiga ketika dia di dalam penderitaan di atas kayu salib. Kenapa disebut pekerjaan yang besar dan sulit, saudara? Karena merawat orang tua tidak bisa kita lakukan dan kerjakan dengan kekuatan kita. Karena Tuhan tidak mempercayakan kepada orang yang sembarangan. Dia mempercayakan perawatan ibunya, pemeliharaan ibunya, mengasihi ibunya hanya kepada orang yang mengasihi dirinya. Apa yang kita bisa dapat? Kalau Anda sebagai anak, tuntutan Anda bukan hanya menyediakan apa yang diperlukan dan seharusnya dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya berdasarkan hukum yang kelima. Tetapi tuntutan yang paling pertama adalah hukum yang pertama sampai yang keempat. Apa itu? Kasihi Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain. Jangan menyebut namanya sembarangan. Baru sesudah itu, hormatilah orang tuamu. Kuduskanlah hari Sabat. Lihat, penghormatan kita kepada Allah, cinta kita kepada Tuhan, keseriusan kita hidup di hadapan Tuhan, dengan tidak sembarangan berelasi dengan Tuhan. Itu menjadi kunci, menjadi tuntutan utama. Kalau Anda dan saya mau berhasil merawat orang tua. Uang yang banyak, tidak tentu bisa merawat orang tua. Uang yang berlimpah bisa membuat orang tua menderita. Betul? Siapa yang dapat 271 triliun? Apa dia nggak punya bapak dan ibu? Ada di mana sekarang? Mungkin dia sedang bersembunyi di satu tempat karena malu anaknya korupsi, betul? Saudara, firman Tuhan mengajarkan dari peristiwa salib ini. Inilah ibumu. Uang yang banyak tidak penting. Tetapi yang paling penting, seorang anak yang pertama-tama tuntutannya adalah mengasihi Tuhan dengan serius. Kalau tidak cinta Tuhan, jangan pernah harapkan anakmu cinta kepada dirimu sebagai orang tua. Maafkan saya, firman Tuhan mengatakannya. Dan ini jadi pukulan yang keras buat saya juga. Bagaimana saya mendidik anak saya. Maka saudara, itu sebabnya bagi orang tua, pentingnya membesarkan anak, bukan supaya anak itu sukses, dapat kerja yang baik, dapat sekolah yang baik. Saya ketemu dengan banyak orang, keluarga saya atau orang lain. Dia sangat bangga anaknya masuk ke Cambridge University. Masuk ke Columbia University. Ada orang yang masuk ke Uganda University nggak bangga kok. Masuk ke Oxford, dia bangga sekali. Sukses anaknya bekerja di Wall Street. Mengapa kebanggaan itu kepada materialisme? Mengapa tidak bangga dan bersyukur kepada Allah kalau anaknya cinta Tuhan? Karena itu satu-satunya syarat dan tuntutan yang diberikan Tuhan kalau dia mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Saudara, maka penting bagi orang tua membesarkan anak, terutama yang paling pertama, bukan hanya patuh kepada orang tua, tapi pertama-tama tunduk dan patuh kepada Tuhan. Serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan. Karena dikatakan, kuduskanlah hari Sabat itu. Lalu bagaimana orang tua kalau membawa anaknya bukan ke gereja tapi ke Disneyland pada hari Minggu? Betul? Seolah-olah mau memberikan message kepada anaknya, lebih penting jalan-jalan daripada
ada. Mungkin hari itu kita bersuka-suka dan bersenang-senang. 20 tahun kemudian kau akan menikmati hasilnya. Pak tinggal sama aku yuk. Bukan karena cintanya, supaya kau suruh merawat anaknya. Betul. Ayo Pak, Mak tinggal sama aku aja. Supaya dia nggak bayar lagi pembantu. Jahat banget itu anak. Waktu dia kecil, mama papanya yang merawat. Udah dia besar, disuruh pula dia merawat cucunya. Kapan dia bisa menikmati hidupnya? Sedih gak? Aduh. Hanya dengan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan serius. Mengasihi firman-Nya dengan serius. Anak itu bisa berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Dan saudara, semua anak yang tumbuh besar, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak cinta firman, dia bisa saja merawat orang tuanya dengan baik. Tapi itu tidak keluar dari keseriusannya, karena dia takluk kepada Allah. Maka ketika orang tuanya itu berbuat macam-macam, karena mungkin demensia, baru makan dibilang, anak kasita, baru makan. Saudara yang perawat belajar, melihat kan, di panti jompo. Betapa mengesalkannya orang tua ketika sudah jompo. Adakah anak yang mau mengasihi orang tua seperti itu kalau dia tidak cinta Tuhan? Kalau dia punya kemampuan pasti dia masukkan ke panti jompo, apalagi di Jepang. Aduh Pak, saya masukkan orang tua saya ke panti jompo, kenapa? Bukan gak mengasihi Pak, tahulah rumah di Jepang ini kan RSSSS, apa itu? Rumah sangat sederhana, sangat susah selonjoran. Kecil Pak, kalau dia di sana, aduh dia suka buang air besar, melebar di mana-mana Pak. Aduh, kamu juga dulu waktu kecil begitu loh. Bahkan ketika kamu pilek, orang tuamu yang menyedot ingus itu dari hidungmu loh, dengan mulutnya. Oh, saya katakan itu kepada anak saya. Kamu dulu waktu pilek-pilek, aku yang sedot ingusmu. Kadang-kadang kemakan juga. Maka aku tahu asin sedikit. Ya. Kita naik papa katanya. Kalau ada anak tidak cinta Tuhan tapi bisa merawat orang tuanya, itu pasti bersandar pada tradisi, pada moralitas manusia. Ketika orang tua dan anak berselisih, maka belas kasihannya berhenti. Lihat saja ada berapa banyak di dunia ini, di keluarga orang-orang Indonesia bahkan, yang tidak lagi berkomunikasi dengan orang tuanya berbulan-bulan. Kenapa? Saya tanya kenapa? Ya, hanya saudara dan keluarga yang bisa menjawabnya. Habis Pak, setiap telepon ditanya, udah kok kirim katanya. Udah kok kirim katanya. Bukan kabarku yang ditanyain duluan. Kalaupun ditanyanya kabarku duluan, sehat tuh sehat. Kalau sehat kenapa belum kok kirim katanya. Itu lagi katanya. Aduh, capek deh. Terus bicara tentang rekening begitu ya. Atau mungkin dia kadang-kadang gak bicara tentang rekening, dia bicara tentang buku. Dia baru baca buku, sedih banget aku nak. Kenapa Mak? Baca buku apa? Buku rekening katanya. Saldonya gak naik-naik katanya. Podo wae. Oh najis dah yo. Tapi lihatlah berapa banyak anak di gereja kita mungkin ada. Mungkin Anda mungkin tidak bertegur sapa. Karena terluka dan merasa sekarang saya sudah mampu. Mau apa kau? Gak usah urus-urus saya mau bebas. Coba. Saudara, didik anak kita takut Tuhan. Itu yang utama. Kalau tidak, kita akan menderita di kemudian hari. 3. Yesus mengajarkan kita teladannya. Apa arti menghormati orang tua kita? Tentu saja Yesus itu taat kepada orang tuanya pada waktu dia kecil. Namun ketika ia menjadi seorang pria dewasa, seorang anak menjadi dewasa, ia kemudian melepaskan dirinya dari otoritas dan ketergantungan dari orang tua. Ini normal. Kalau yang nggak normal adalah sudah gede, masih di rumah orang tua, masih dibiayai orang tua, masih tidak bisa mengambil keputusan, mau pergi ke gereja pakai baju apa ya? Mak, Pak, baju apa aku hari ini? Warna apa?
ini belum dewasa. Kedewasaan itu datang bersamaan dengan saat otoritas Tuhan itu berhenti. Jadi kedewasaan itu muncul, otoritas orang tua kepada anak berhenti. Oke. Ayah, ibu, relasinya yang tadinya anak dan orang tua, sekarang berubah menjadi orang dewasa dan orang dewasa. Bercakap sebagai orang dewasa. Maka keputusan apapun yang dia ambil, bukan lagi ditentukan oleh orang tua, tetapi nasihat, masukan, kebenaran firman yang sudah berpuluh-puluh tahun diajar. Sekarang dia ingatkan, nak, kalau kau melakukan ini yang akan kau hadapi, ini yang akan kau alami, ini yang akan kau rasakan. Apakah kau siap? Siap, pikir baik-baik, pikir ulang-ulang. Serius bergumul. Berulang-ulang tanya, siap? Siap ya, jangan bilang papa mama tidak cinta kau. Udah ingatkan. Saudara, inilah peran yang berubah itu. Dari ketergantungan menjadi otoritas timbal balik. Orang tua dan anak sama-sama dewasa. Ketika orang tua menuntut anak untuk melawan Tuhan, anak berhak untuk melawan orang tua. Karena dia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Maka saya orang Batak. Saya cinta dengan suku saya karena saudara saya orang Batak. Tapi saya kurang setuju, bukan tidak setuju, kurang setuju. Konsepsi orang tua adalah Tuhan di bumi. Orang tua manusia. Kalau orang tua adalah Tuhan, maka mutlak apapun yang keluar dari mulutnya harus taat. Gak usah kau ke gereja, gak usah kau jadi hamba Tuhan. Mau taat. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tetapi menghormatinya tanggung jawab kita. Karena ketaatan kita kepada Tuhan. Lalu jangan berkata, aku cinta pada Tuhan Pak. Bapak mamaku tidak cinta Tuhan, aku gak mau cinta mereka. Bertobat kau. Kalau kau cinta Tuhan, buktikan cintamu kepada keluarga. Betul? Bukankah itu yang terjadi dalam Markus pasal 7 ayat 9 sampai 13. Di mana Kristus kemudian menyindir dengan tegas, memarahi, mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu mengatakan bahwa semua uang yang mau dikirimkan ke orang tuanya nggak bisa dikirim lagi karena sudah dipersembahkan ke bait suci. Omong kosong bukan? Kau cinta sama Tuhan tapi nggak kau buktikan dengan cinta kepada orang tua. Itu yang Tuhan kecam. Maka hari ini saudara, bagi anak-anak yang masih memiliki orang tua, kasihilah Allah dengan serius. Tapi jangan lupakan bahwa orang tua kita juga membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya. Membutuhkan persahabatan, perhatian kita. Meskipun kita tidak harus memenuhi kebutuhannya. Dan kalau memang mereka membutuhkan bantuan secara finansial, maka yang pertama, tempat yang harus dia tuju pertama adalah anak-anaknya. Bukan kepada tetangga. Betul dah? Anaknya tinggal di Jepang tapi pinjamnya sama tetangga. Oh, betapa memalukannya. Tapi lebih lagi betapa tidak bertanggung jawabnya kita di hadapan Tuhan. Paulus pernah mengingatkan kita. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika ada seorang tidak memelihara sanak saudaranya. Paulus katakan apa? Murtad. Artinya tidak percaya kepada Allah. Sekalipun dia seorang pelayan Tuhan. Maka hari ini izinkan saya bertanya. Bagi yang masih memiliki orang tua. Kapan terakhir kali Anda mengontak ayahmu dan ibumu? Kapan terakhir kali engkau meneleponnya dan berkata, atau menjumpainya dan mengatakan, terima kasih Pak, terima kasih Mak, untuk pengorbananmu, untuk semua kebaikanmu, melahirkanku, membesarkanku dengan banyak air mata, penderitaan, menyekolahkanku, bahkan engkau menghemat hidup dan dirimu, mengurangi segala kesenanganmu demi supaya anakmu bisa sekolah, bisa menikmati segala kebaikan. Kapan terakhir kali engkau mengucapkan terima kasih pada orang tuamu? Orang tua yang terkasih, ibu dan ayah, yang masih memiliki anak dan yang sudah punya anak.
Kapan terakhir kali engkau bicara kepadanya sebagai orang dewasa? Bagi anak-anaknya yang sudah dewasa, kapan terakhir kali engkau berkata, apapun keputusanmu, aku dukung nak, aku mendoakanmu. Seperti aku mendukungmu dari engkau kecil. Tapi ingat nasihatku 1, 2, 3, dan 4. Aku berada di belakangmu. Aku akan tetap menjadi ayahmu, apapun keputusanmu. Tapi ingat, keputusanmu harus lebih tunduk kepada Allah, bukan kepada saya. Saudara, kapan terakhir kali orang tua mengapresiasi anak-anaknya? Good job, dan menepuk pundaknya. Bagus. Saudara, Yohanes sebagai pribadi pasti punya tanggung jawab juga terhadap ibunya sendiri, betul? Yaitu Salome, bibinya Yesus. Dan Yesus memberi tambahan tanggung jawab kepada Yohanes. Jadi ada 2 yang harus dirawat. Yohanes bisa saja berkata, coba. Aku udah punya ibu loh, tambah lagi ibu. Ini nggak masuk dalam desk job sebagai rasul waktu kau memilih saya. Waktu perjanjian kita nggak ada begini nih, tunggu dulu. Jangan karena saya hadir di sini, lalu kemudian kau seenaknya berkata kepada saya begitu. Kira-kira Yohanes boleh berkata begitu nggak? Kurang apa ngurusi Salome ini? Pusing loh ngurusnya. Tambah lagi 1 gitu. Bisa nggak dia berkata, Tuhan, mungkin dengan lebih halus, Tuhan, kalau engkau suruh aku KKR, aku pergi kemana saja. Kalau engkau suruh aku pergi penginjilan, aku tulis kitab, surat, Injil, oke. Tapi ngurusi 2 wanita, aduh. 1 wanita pun udah pusing. Betul kan? Kan kalau katanya, kalau orang bekerja, bos marah, hitunglah 5 kali, baru kau respon. Kalau temanmu, teman sahabatmu, keluargamu, orang tuamu marah, hitung sampai 10. Tapi kalau istrimu, pacarmu, kekasihmu marah, teruslah berhitung. Betapa sulitnya kan? Tapi Yohanes tidak marah, tidak menolak. Pelayanan itu kelihatannya kecil, ngurusi orang tua. Aduh, KKR dong, yang kelihatan dong, lebih megah dong. Kenapa kok ngurusi panti jompo ya? Saudara pernah berpikir enggak? Salah satu pelayanan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah pekerjaan pelayanan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Yaitu memeliharakan sanak saudara kita. Pelayananmu dan pelayananku yang paling besar, salah satu yang paling besar, yaitu merawat orang tua dengan penuh kasih. Karena kita cinta Tuhan, maka aku merawat keluargaku. Merawat bibi kita, paman kita, opung kita yang membutuhkan pertolongan. Saudara, mari kita belajar hari ini merawat dengan penuh kasih. Kalau Yesus saja peduli pada ibunya ketika dia bergantung di kayu salib dan di tengah penderitaannya, mengapa kita mengatakan tidak untuk merawat keluarga kita? Bukankah kita seharusnya dan sepatutnya melakukan itu? Karena Tuhan mempercayakan orang tua kita di dalam keluarga bagi kita. Kita dilahirkan dari rahimnya. Kita dibesarkan oleh tangannya. Kita disuapi oleh jari jemari itu. Kalau masih punya orang tua, pulanglah ke rumah sesering mungkin. Tidurlah bersama dengan dia, peluklah dia. Makanlah bersama dengan dia dan minta, boleh nggak suapin aku seperti kau dulu menyuapi aku waktu kecil. Nikmati momen-momen indah itu. Karena Tuhan karuniakan itu kepadamu dan kepada kita semua. Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu kepada muridnya. Apa kesimpulan kita? Saudara, karya salib itu bukan hanya Kristus menyerahkan nyawanya bagi manusia berdosa. Ya, benar. Tapi juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Tanggung jawab yang paling penting itu merawat keluarga. Dan itu perkataan Kristus di atas salib. Apa pekerjaan kita yang paling penting? Mengasihi Tuhan. Supaya kita bisa melakukan perintah Allah. Serius dengan Allah. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengerjakan panggilan ini
kebenaran ini dengan serius di hadapan Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Masing-masing kita mengambil waktu sejenak berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu untuk bisa mengerjakan perintah-Mu. Kami dipanggil Tuhan untuk menyadari tanggung jawab kami. Keseriusan mencintai Tuhan. Karena itulah syarat utama supaya kami bisa melakukan firman Allah. Untuk menghormati dan merawat keluarga. Hari ini kami bersyukur kepada Allah. Karena hamba-Mu, kami semua ditegur oleh firman Tuhan. Biar kami boleh meneladani Kristus. Fokus utamanya dalam kesulitan sekalipun tidak pernah beralih dari orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya. Jiwa-jiwa yang perlu dikasihi seperti kami mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, mohon Tuhan mampukan kami melakukannya. Ampunilah kami kalau kami mungkin selama ini mengabaikan hal yang paling penting itu. Baik sebagai orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Pada saat yang bersamaan kami pun mengalami kedua-duanya. Kami tetap seorang anak. Pada saat kami juga harus menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Oh Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Dan mohon Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Baik merawat anak dan membesarkannya untuk cintakan Tuhan dan tertuju hanya kepada Allah. Maupun sebagai anak kepada orang tua untuk tetap mengasihi mereka dan merawat mereka. Semampu dan sekuat tenaga kami. Selama hayat masih di kandung badan. Kami akan memberi yang terbaik untuk orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Inilah permohonan kami kepadamu. Mohon Tuhan mendengarkan setiap pribadi. Dan Tuhan peliharakan semua orang tua kami yang masih hidup, yang tinggal jauh daripada kami, yang bersama dengan kami. Peliharakan mereka seperti Tuhan memelihara kami. Iman mereka, kesetiaan, ketekunan mereka. Mungkin ada mereka yang belum percaya, masih ragu-ragu. Mohon Tuhan berikan iman yang sama. Atau pakailah kami untuk bisa membawa mereka mengenal Tuhan. Gunakan kami untuk mengasihi mereka dengan penuh kesabaran, dengan penghormatan dan cinta kasih kepada Allah. Tolong ya Tuhan, mampukan kami semuanya. Dan kami mohon Tuhan juga menolong semua saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Mohon Tuhan menyertai Ibu Selvi, Saudara Jetli, Saudara Vincent, Saudari Marcella, Saudara Niko, Ibu Marta, Adik Serina, Bapak Jason Kurniawan, Bapak Martin Roy Tamus, dan Saudari Renita Kristiani Nenggolan dan Saudari Ekaristi. Kami mohon Tuhan kiranya menolong mereka, baik dalam kehidupan mereka, pekerjaan maupun pertumbuhan bagi anak-anak. Tuhan limpahkan hikmat, bijaksana, kemampuan untuk bisa menapaki usia yang Tuhan Engkau percayakan bagi mereka. Dan Tuhan menolong, memampukan mereka untuk tetap setia kepada Allah. Dan terus menjadi Allah Tuhan, memberkati banyak orang yang berjumpa dengannya. Berdoa untuk Ibu Ellen, Ibu Wina Haryanja, Ibu Diana Osada, Bapak Harvin, Alvin Herlia, dan Bapak Sakura yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan berkatilah, Tuhan pimpin dan mampukanlah. Sehingga boleh dapat terus bergantung pada Tuhan. Di tengah kesakitan boleh tetap bertahan sampai Tuhan memberikan pemulihan secara total. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Berilah kesembuhan. Berkati Ibu Anita, Ibu Meliana, Ibu Gabriela, Ibu Cindy yang tengah mengandung saat ini. Mohon Tuhan menyertai proses kehamilannya sampai proses persalinan kelak. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari gangguan. Bahkan kami mohon Tuhan memberkati semua ibu-ibu yang menantikan, merindukan. Mohon Tuhan beri kepercayaan mereka. Berkati buah kandungan mereka. Limpahkan anugerah Tuhan buat mereka.
dan tetap bergantung kepada Allah dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Maho, Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi kakinya. Berikan pertolongan Tuhan, boleh tetap menjadi Allah Tuhan dimanapun dia boleh berada. Tuhan pimpin Ibu Jane yang selama ini berada bersama-sama dalam persekutuan, dan kelak kembali ke Indonesia pun dengan anugerah Tuhan boleh terus melayani Tuhan. Berkati kami semua dan mampukan kami untuk bisa mengerjakan panggilan Tuhan ini dengan sempurna di hadapan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami penjahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.